Ini yang poin 2 yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak bisa didengar keterangannya sebagai saksi di pengadilan dan dapat mengundurkan diri jika dia dipanggil oleh pengadilan, maka dia dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi. Yang ketiga, suami atau istri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang sudah kita nikmati selama ini dalam perjalanan hidup ini. Dan juga tidak lupa selawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh syafaat dari beliau kelak di yaumul mahsyar, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, kali ini kita ketemu lagi dalam channel kesayangan Anda yang berbicara dan mengedukasi tentang ilmu hukum tentunya. Dan untuk video kali ini masih membahas tentang dalam segi hukum pidana. Kenapa dalam segi hukum pidana ini penting kita bahas? Karena sisi hukum pidana ini sangat banyak dan bersentuhan langsung dengan sosial kehidupan masyarakat tentunya, dan jangkauannya sangat universal dan sangat banyak dan sangat luas maksudnya. Nah, maka kali ini melanjutkan dari video-video yang sebelumnya, kita bahas lagi tentang segi hukum pidana. Yang kali ini yang kita bahas adalah tentang saksi. Sebagaimana yang sudah diuraikan di dalam saya jelaskan di dalam video-video yang sebelumnya tentang pembuktian di persidangan peradilan pidana, bahwa kehadiran seorang saksi itu sangat penting dan sangat menentukan kemana arah putusan perkara itu akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Apakah terdakwa yang dihadapkan ke pengadilan itu akan dipidana, tergantung kepada apa yang diberikan di dalam keterangan saksi oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ataupun oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Nah, begitu juga sebaliknya, apakah terdakwa ini akan dibebaskan dari segala tuntutan karena juga akan dipengaruhi oleh keterangan-keterangan yang diberikan oleh seorang saksi di pengadilan. Maka baru-baru ini yang kita lihat di dalam proses hukum yang terjadi di negara Republik Indonesia ini, ada seorang guru honorer di Konawe Selatan kalau saya tidak salah, Kabupaten Konawe Selatan, yang dilaporkan oleh seorang wali murid kepada kepolisian karena dugaan menganiaya siswa atau murid yang dilakukan di sekolah di tempat dia mengajar. Nah, dalam tuntutannya sebagai proses hukum, sebagai proses hukum yang terjadi maksudnya, guru honorer ini dituntut bebas. Nah, ini juga dipengaruhi oleh keterangan-keterangan saksi. Nah, apa sebenarnya keterangan saksi dan bagaimana keterangan saksi seharusnya diberikan di pengadilan? Ini yang akan menjadi pembahasan menarik di dalam video-video yang tentu saja bagi sobat-sobat sekalian yang tetap setia menyimak di channel ini. Nah, kali ini pembahasannya adalah bukan tentang bagaimana memberikan keterangan saksi dan apa syarat menjadi saksi, tetapi kali ini yang saya bahas atau yang saya akan uraikan kepada sobat-sobat sekalian adalah tentang siapa saja yang tidak bisa menjadi saksi di pengadilan dalam proses hukum pidana. Kenapa? Karena secara limitatif sudah dijelaskan di dalam hukum acara pidana kita atau KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, perlu diketahui bersama ada pihak-pihak yang tidak bisa menjadi saksi atau tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Nah,
saya sebenarnya bisa menjelaskan tanpa membaca tentang apa yang diatur di dalam pasal 168 ayat 1 KUHP atau 168 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 1981 ini. Tapi supaya ini tidak menjadi informasi yang miss atau tidak menyesatkan keadaannya kepada masyarakat, maka saya perlu bacakan salinan resmi undang-undang tersebut. Nah, apa kata pasal 168 Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal 168 ini disebutkan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Yang pertama, keluarga sedara atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Nah, maksudnya adalah orang yang mempunyai hubungan sedara, artinya bisa orang tua, ya, orang tua apakah ibu, bapak, saudara kandung, adik, abang, kakak, atau kakek, ya. Setelah kakek di atasnya lagi ada buyut, kakek buyut. Nah, ini tidak 3 ke atas dan 3 ke bawah dari terdakwa. Misalnya anak juga 3 cucu tidak bisa, dan cicit satu lagi. Nah, ini 3 ke atas dan 3 ke bawah dari garis keturunan saudara yang tidak bisa menjadi saksi dalam perkara pidana. Yang kedua, ada saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. Nah, ini yang poin 2 yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak bisa didengar keterangannya sebagai saksi di pengadilan dan dapat mengundurkan diri jika dia dipanggil oleh pengadilan, maka dia dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi. Yang ketiga, suami atau istri terdakwa maupun bercerai maupun sudah bercerai maksudnya, atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Nah, jadi apabila terjadi suatu tindak pidana atau suatu peristiwa pidana, maka seorang suami atau istri dari si terdakwa atau sama-sama menjadi terdakwa ini tidak boleh dijadikan saksi untuk perkara si terdakwa tersebut. Walaupun antara suami dan istri ini sudah terjadi perceraian, artinya sudah tidak terikat lagi di dalam suatu lembaga perkawinan, maka orang ini tidak boleh diambil keterangan sebagai saksi dan tidak dapat didengar keterangan sebagai saksi, atau dia boleh mengajukan pengunduran diri sebagai seorang saksi ketika misalnya ada pihak-pihak yang memaksakan untuk membawa orang-orang ini menjadi saksi di pengadilan. Nah, ini adalah 3 kategori orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi di dalam suatu proses perkara pidana di pengadilan. Nah, bagaimana akibat hukumnya ketika orang-orang seperti ini atau orang-orang dalam kategori yang ini dipaksakan untuk menjadi seorang saksi di pengadilan? Nah, ini akan menjadi pembahasan lanjutan kita di dalam video-video selanjutnya, karena kalau terlalu saya jelaskan secara panjang lebar ini akan memakan durasi waktu yang lama, dan di dalam video ini saya hanya bertujuan membukakan wacana berpikir sobat-sobat sekalian, sehingga sobat-sobat mempunyai niat atau mempunyai keinginan untuk mempelajari ilmu hukum walaupun secara tidak formal, artinya belajar secara otodidak, membaca dari artikel-artikel yang ada di dunia maya tersebut. Nah, ini adalah sebagai pembuka wacana berpikir sobat-sobat sekalian tentang orang-orang atau
pihak yang tidak bisa dijadikan saksi di pengadilan. Nah, nextnya kita akan bahas apa lagi. Nanti silahkan sobat-sobat ikuti terus channel ini dan ikuti perkembangannya. Nanti saya akan share lagi tentang hukum-hukum pidana. Kenapa? Karena saya berpendapat sobat-sobat sekalian mesti mengerti dengan hukum, mengerti dengan tata hukum yang ada. Kenapa? Karena jika saudara atau sobat-sobat sekalian tidak mengerti dengan hukum, dikhawatirkan maka sobat-sobat sekalian hanya akan menjadi objek dari orang-orang yang mengerti dengan hukum. Nah, namun jika demikian, di suatu saat atau di suatu keadaan sobat-sobat sekalian terjerat persoalan hukum, maka langkah yang harus dilakukan atau yang harus diambil adalah mencari seorang atau orang-orang profesional yang mengerti di dalam bidang hukum, yang memahami hukum tentunya, untuk menjadi penasihat hukum sobat-sobat sekalian atau menjadi pendamping sobat-sobat sekalian di dalam menjalani proses hukum yang terjadi tersebut. Nah, demikian apa yang saya sampaikan secara singkat dan tegas ini, karena bersumber dari undang-undang. Sekali saya nyatakan, mudah-mudahan ada manfaat untuk sobat-sobat sekalian dengan mengikuti video ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jika menurut sobat-sobat sekalian video ini bermanfaat untuk orang banyak, silahkan di-share sebanyak-banyaknya di dalam akun-akun media sosial yang sobat-sobat miliki. Demikian penyampaian saya, lebih dan kurang dalam penyampaian ini. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.